hormati Ibu Istiqomah sebagai fasilitator saya dan Bapak JJ Zainal Arifin sebagai pengajar praktik saya. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang seharusnya dilakukan ketika pendampingan individu 5, akan tetapi karena satu dan lain hal baru bisa kami laksanakan saat ini. Sekarang saya kembali bersama Pak Peri yang sebelumnya sudah melakukan observasi atau supervisi akademis di kelas yang Pak Peri ajar ya Pak? Ya. Pak Peri apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang waktunya sudah senggang ya Pak ya? Iya. Nah, kita akan melanjutkan atau merefleksi dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bapak waktu minggu kemarin. Nah, untuk tujuan pembicaraan kali ini, sebelum berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apa nih yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah adanya pengembangan adanya pengembangan dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian inovasi-inovasi yang baru yang dapat diterapkan di pembelajaran seperti itu. Jadi dari pembicaraan ini Bapak mengharapkan adanya pengembangan, kemudian inovasi dalam kegiatan pembelajaran untuk kedepannya ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah sebelumnya kita melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian Bapak punya beberapa rancangan gitu. Nah, setelah melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, agak sedikit lega mungkin ya, karena bisa menerapkan pembelajaran yang terstruktur, yang sistematis, kemudian ada goal, ada harapan yang ingin dituju, tapi juga terdapat beberapa kekurangan yang barangkali nanti kedepannya bisa diperbaiki seperti itu. Jadi sudah lega ya Pak ya, karena apa yang direncanakan sudah terlaksana ya Pak. Nah, ketika sebelum melakukan pembelajaran kan Bapak sudah menyusun tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam RPP ya Pak. Apakah dari kesekian tujuan pembelajaran yang ditentukan itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai karena tujuan pembelajaran juga tidak terlalu jauh dari apa yang diharapkan, kemudian juga dilihat dari pemahaman peserta didik kemarin. Mereka cukup memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan di kelas, dan setelah ada diskusi tanya jawab bersama peserta didik, juga peserta didik dapat memahami, dapat menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun, dirancang dalam RPP, kemudian dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dirasa sudah tercapai ya Pak ya, siswa sudah memenuhinya gitu ya. Nah, dari pelaksanaan observasi atau pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, mari kita identifikasi bersama ya Pak ya. Coba Bapak sampaikan, Bapak deskripsikan, Bapak ceritakan apa yang sudah baik dan harus dipertahankan oleh Bapak yang menurut pendapat Bapak saja. Kemudian apa yang Bapak merasa masih kurang, kemudian ingin ditingkatkan untuk kedepannya. Ya. Yang menurut saya sudah baik pada pembelajaran kemarin adalah penyusunan tahapan pembelajaran dari awal saat praobservasi ini terutama, jadi ada inspirasi juga terkait dalam penyusunan atau perencanaan pembelajaran, dari mulai pendekatannya, strateginya, kemudian tujuan pembelajarannya. Walaupun sudah ada RPP, tapi RPP kan teks ya, tetap saja harus ada diskusi dengan rekan sejawat agar ada pengembangan dalam pembelajaran. Nah, jadi kemarin yang baiknya itu adalah saya bisa merancang pembelajaran itu, kemudian melaksanakannya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian untuk yang kurangnya terkait model pembelajaran yang belum coba saya kembangkan lagi, karena kan model pembelajaran itu banyak ya. Iya, jadi saya belum mengeksplor model pembelajaran yang lain sehingga nantinya tidak monoton gitu. Kemudian
kemudian juga bahan ajar, kemudian media, alat dan lain-lainnya mungkin terkendala juga, dan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar ketika pelaksanaan bisa dipakai ketika pembelajaran seperti itu. Nah, terkait dengan yang Bapak rasa menjadi sebuah kekurangan dan ingin diperbaiki untuk kedepannya, langkah apa yang akan Bapak tempuh untuk menutupi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Pastinya saya akan meminta pendapat ya kepada rekan-rekan sejawat, terutama kepada guru-guru yang sudah lama mengajar di sini terkait bagaimana merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian juga saya pasti akan mencari referensi-referensi di internet, tentunya sangat banyak di YouTube ataupun di Google, bagaimana model pembelajaran untuk materi ini dan alat atau media apa saja yang mudah digunakan dan mudah didapatkan seperti itu. Jadi yang ingin Bapak lakukan adalah yang pertama berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat Bapak, kemudian mencari sumber lain mungkin dari media sosial. Dan sekarang kan ada PMM ya Pak, yang kita bisa akses, kemudian guru berbagi. Di sana juga banyak informasi mengenai bagaimana mengajar, kemudian pendekatan dan strategi yang dapat kita lakukan. Nah, dari terkait rencana Bapak tadi yang ingin Bapak lakukan, kapan kira-kira langkah itu akan Bapak lakukan? Ya, tentunya dalam waktu dekat ini Bu ya, karena waktu terus berjalan, terus materi juga harus segera berganti. Dan saya juga melihat materi ini perlu pendalaman lagi, walaupun tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai, tapi saya ingin memaksimalkan pembelajaran yang kemarin, saya ingin mengembangkannya lagi, sehingga tentunya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, bisa besok atau lusa mungkin. Jadi Bapak akan secepatnya mungkin bertindak untuk melakukan perbaikan ke depannya. Nah, terkait rencana-rencana Bapak, apakah Bapak punya target khusus tidak? Misalkan, setiap 6 bulan sekali saya mau mengikuti webinar, atau setiap berapa bulan sekali mengikuti KKG, atau mungkin kalau di tingkat SLTP ada yang MDMP gitu ya. Apakah Bapak mempunyai jadwal khusus atau mengikuti program yang sudah ada saja? Ya. Pastinya itu ya untuk mengembangkan kompetensi harus ada target yang dicapai, seperti mengikuti webinar, bimtek atau pelatihan. Sekarang sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan online yang bisa diikuti oleh guru dan juga keuntungannya gratis ya, banyak juga yang gratis ya untuk diikuti oleh guru, sehingga sangat sayang sekali apabila tidak diikuti. Terus juga ada jadwal rutin untuk saya, yaitu menyelesaikan modul-modul yang ada di PMM ini. Karena banyak sekali pelatihan mandiri di PMM yang sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi mungkin agenda rutin saya yaitu menyelesaikan modul-modul atau pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka. Nah, bagus Bapak ini untuk PMM ini, karena masih banyak guru yang belum tahu ya tentang PMM itu dan belum mampu memaksimalkan atau mengoptimalkan platform Merdeka Belajar tersebut. Dari mulai kita pasca observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita sudah ngobrol tentang hal-hal ketika observasi, apakah ada yang masih mengganjal dalam diri Bapak terkait pengembangan siswa, terkait pengembangan guru atau Bapak secara pribadi gitu? Apakah ada yang masih mengganjal dalam diri Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Ya, hal yang masih mengganjal mungkin bersumber dari diri sendiri mungkin ya, karena tentunya sebagai manusia masih ada kadang ada rasa malas gitu ya, ada rasa tidak ingin mencari tahu, tidak ingin mencari lebih. Jadi yang mengganjal yaitu tadi bukan sulit untuk mencari referensi, tapi malas ya. Jadi masih malas untuk mencari referensi lain. Padahal ketika melihat video-video di PMM itu sangat banyak sekali yang bisa kita tiru. Tapi ketika di sekolah terkadang ada rasa tidak ingin melaksanakan itu gitu. Itu paling masih mengganjal dan harus diperbaiki. Padahal jika
itu dilaksanakan dampaknya akan sangat baik untuk saya pribadi dan juga peserta didik. Mungkin lebih ke manajemen diri Ya, ya Pak ya. manajemen diri, ya. Ya. Baik Pak Ferry, terima kasih atas pembicaraannya. Mudah-mudahan baik Bapak ataupun saya juga rekan-rekan guru di SMK Balayan 1 untuk kedepannya lebih baik, kita berkolaborasi lagi, kita saling sharing tentang informasi apa yang kita dapat. Mudah-mudahan pembicaraan ini khususnya bagi Bapak dan bagi saya ada manfaatnya ya Pak Ferry. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi Bapak waktu itu. Saya pun mendapat banyak pelajaran dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih ya Pak Ferry ya. Sama-sama. Ya. Demikian percakapan pasca observasi saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.